Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa naskuruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita berada di antara 2 tahun dan sekarang sudah memasuki tahun baru Hijriah, yaitu 1445 Hijriah. Dan semoga saja dosa-dosa kesalahan kita, apa yang belum tercapai di tahun 1444, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kesalahan kita, dosa-dosa kita di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menatap masa depan pada tahun 1445 Hijriah dengan masa depan yang lebih cerah, dengan pelaksanaan yang lebih bersemangat lagi. Dan ini adalah merupakan kekuatan kita agar supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Sampai detik ini kita masih dan senantiasa selalu mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menyongsong pada tahun baru ini dengan semangat yang baru, dengan pikiran yang membangun, cara yang baru, dan semoga kita seolah-olah dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan tidak ada dosa sama sekali. Maka pada malam hari ini, kenapa saya selalu membahas tentang kemuliaan, tentang keistimewaan atau tentang karunia apa yang dilakukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan lupa apa yang kita lakukan berkaitan dengan Rasul, pembimbing kita, Rasul yang selalu memberi syafaat kepada kita, harus berkaitan dengan itu karena kita bangga menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita lakukan itu bagian dari hazanah agama kita. Hazanah karena kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun kesedihan, kesusahan, kegembiraan, kebahagiaan itu tetap akan berkaitan dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segala sesuatu yang menjadi hajat hidup kita, perkara-perkara kita di dunia yang saat ini ataupun rencana kita di masa depan, sambungkanlah semua itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kebanggaan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu, baik yang susah, yang sedih, yang galau, yang cemas, yang senang, yang bahagia, apapun itu semuanya tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haturkan semuanya. Maka pada malam hari ini kita bukan membahas masalah kesedihan, kita bukan membahas masalah kecemasan, kita bukan membahas masalah kesulitan, tetapi agar kita terhindar dari kesulitan, kesusahan, kecemasan yang mungkin kita tidak punya kekuatan untuk bisa menanggungnya. Maka orang yang menanggung segala kesulitan itu, jangan lupa kesusahannya menjadi sebuah keistimewaan. Kesusahannya, kesulitannya menjadi sebuah anugerah. Kesulitannya menjadi sebuah keutamaan. Itulah kenapa harus selalu tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini, fadlus sabri alal balaya. Maka keutamaan orang yang sabar, orang yang nahan terhadap bala. Maksudnya di sini saya bukan untuk membahas agar kita untuk yang akan datang itu mendapat musibah atau apa, tidak. Maka untuk menghindari musibah itu, ganti dengan kebaikan-kebaikan kita yang saat ini atau yang akan datang, atau punya rencana-rencana kebaikan itu apa? Biar mengganti musibah-musibah yang akan datang. Toh dengan kita merengkuh apa yang kita dapat sekarang itu juga bagian kekuatan kita agar kita lebih bersyukur. Maka kalau orang pengen sedikit sabarnya, maka banyakin syukurnya. Syukur itu bukan berarti semuanya itu senang saja, tidak.
Bukan orang yang sabar di satu sisi, orang yang sulit di satu sisi, tidak punya kesenangan di sisi yang lain. Maka ketika kita berada dalam kesedihan yang luar biasa, harus ada satu hal yang harus kita syukuri. Maka dengan sesuatu hal yang kita syukuri itu akan mengurangi kesabaran kita. Maka di sini kalaupun tidak bisa menghindar, orang yang melakukan menahan atau bersabar terhadap sesuatu yang menimpa dia, maka ini punya keutamaan. Dan ini menjadi catatan karena kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keistimewaannya, dan ini akan kita bahas di bab fadlus sobri alal balaya, keutamaan orang yang bertahan terhadap apa yang menimpa dia. Jangan disangka yang menimpa itu, yang susah-susah itu kita kesulitan saja, atau sesuatu yang menjadikan. Tidak. Bisa jadi sesuatu yang menyenangkan akan menjerumuskan kita terhadap sesuatu yang mungkin satu minggu yang akan datang itu membuat kita susah. Maka kita punya pertahanan untuk di masa sekarang atau yang akan datang. Ketika mendapatkan sedih, ketika mendapatkan kesenangan, maka jangan sampai lupa kita untuk punya dua sayap. Sayap ketika senang harus bersyukur, ketika kita sedih harus bersabar. Itu. Wa min fadaili hadil ummah wa syarafiha. Selalu dicantumkan kebahagiaan dan keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ja'alallahu ta'ala minal fadli wa thawabi 'ala sabri. Allah menyiapkan keutamaan, kemuliaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar itu artinya bertahan. Jangan disangka orang yang punya banyak harta itu tidak butuh kekuatan. Kalau pengen kita bisa mempertahankan kekayaan kita, maka itu butuh kekuatan. Salah satunya melatih kekuatan agar kita bisa meraih atau bisa mempertahankan kekayaan kita. Bisa kekayaan ini bisa dibawa ke akhirat kita kelak, maka melatihnya dengan daya tahan yang namanya sabar. Sabar itu namanya bahasa lainnya adalah daya tahan. Jadi kesabaran itu bagian penting, bukan hanya menghadapi kesusahan dan kesulitan. Kesabaran bisa dia menjadi penguat ketika kita dalam keadaan senang. Itu. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman. Walhamdu lillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardi wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diyaun wal qur'an hujjatun laka wa 'alaika." Ini yang maktub di dalam hadis tadi itu ada bagian sabar yang akan kita bahas. Maka akan saya uraikan satu persatu. At-tuhuru syatrul iman. Orang yang selalu bersuci, orang yang selalu berwudu itu sudah separuhnya iman. Apakah berwudu ketika mau sholat saja? Minimal itu sehari semalam 5 kali. Tapi kalau pengen bersih terus, maka kalau bisa setelah batal wudu, atau melatihnya kalau kita mau ke kamar mandi saja, kalau buang hajat apa sekalian wudu saja. Itu untuk melatihnya. Karena itu buat penghalang kita dari suatu hal yang akan menimpa kita, atau dia sebagai pertahanan kita memohon kepada Allah itu dibersihkan dari kotoran hati dan kotoran yang datangnya dari luar. Maka kenapa at-tuhur, orang yang berwudu itu syatrul iman, dia itu bisa setengahnya iman, bisa di antara iman. Walhamdulillahi tamlaul mizan, orang yang selalu berzikir alhamdulillah, 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 itu akan memenuhi timbangan amal kebaikan kita. Tamlaul mizan. Maka orang yang banyak berzikir alhamdulillah, itu juga kita membiasakan untuk bersyukur. Jadi kalau kita dalam keadaan kesusahan, tidak mungkin seluruh kehidupan kita itu susah terus. Jadi misalkan kita dibebani hutang yang banyak. 1 bulan ini kita jatuh tempo misalkan setiap tanggal 1 setiap bulannya. Setelah tiba tanggal 1, ternyata uang yang kita kumpulkan itu tidak mencukupi. Itu namanya kesulitan. Tapi di sisi lain, anak kita yang mendaftar sekolah
Ada anak kita yang mendaftar sekolah atau kuliah di universitas lulus ujian. Dia melewati banyak tes. Orang beratus-ratus mendaftar ke lembaga pendidikan itu, anak dia yang lolos ke lembaga pendidikan itu. Di satu sisi ada kesusahan, kita tidak bisa membayar hutang di waktu yang ditentukan, tapi di sisi lain ada anak kita yang lulus ujian ke tempat favorit atau lembaga pendidikan yang banyak diminati orang banyak. Mana yang harus diambil? Kita meratapi kesedihan kita atau mensyukuri di satu sisi anak kita lulus di tempat favorit. Kalau pengen kesulitannya hilang, kalau pengen kita bisa mungkin beberapa hari bisa memenuhi utang-utang kita, maka kita ambil syukurnya. Syukur karena anak-anak kita lulus itu bisa melaksanakan memfaktakan rasa syukur karena anak kita bisa lulus ujian. Lupakan yang tadi, yang tanggal 1 itu yang kita tidak bisa memenuhi hutang kita. Kenapa? Karena kesusahan kesulitan tadi bisa dikurangi dengan syukur yang kita lakukan atau yang kita ucapkan. La azidannakum. Maka porsi dari kesulitan kita akan lama-lama akan sedikit, akan lama-lama terhapus. Karena la azidannakum, akan Allah tambah, sungguh Allah tambah. Kenikmatan itu ketika bertambah, maka kesulitan dan kesusahan itu akan tertutupi. Jadi intinya nggak ada seseorang itu yang seluruh hidupnya itu akan susah atau sulit terus. Maka ambil, kalau misalkan susah bersabarnya, maka ambil syukurnya, ambil positifnya. Mungkin kita susah tapi anak kita senang. Mungkin kita susah tapi ayah kita suka, senang. Kita susah tapi kakak kandung kita bisa mendapat pekerjaan yang bagus. Maka ini harus kita syukuri. Agar apa? Agar kesulitan bisa hilang. Semakin porsinya kecil, semakin terhapus oleh la azidannakum. Karena Allah tambah kenikmatan itu. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Tadi alhamdulillah. Alhamdulillah itu mengisi timbangan amal kita. Kemudian subhanallah itu mengisi. Jadi kalau orang yang membaca subhanallah, dia itu seolah-olah memberi shield, memberi perlindungan. Jadi di atmosfer udaranya dia atau jauh. Jadi kalau misalkan saya di sini, kalau kita suka membaca subhanallah, lafal subhanallah itu memberikan energi positif. Kenapa itu tamla'u bainas sama'i wal ardi? Dia memenuhi antara langit dan bumi. Kata subhanallah bisa dipastikan itu bebas dari sihir. Karena dia melafalkan subhanallah tamla'u bainas sama'i wal ardi. Jadi kata-kata subhanallah itu memenuhi antara langit dan bumi, bahkan di sekitar di lingkungan kita, di udara-udara rumah kita. Wassolatu nurun, apalagi ditambah solat. Solat adalah cahaya. Wassodaqatu burhan, sodakoh itu sebagai bukti. Bukti pelaksanaan kita memfaktakan kebaikan kita, kema'rufan kita, keihsanan kita, maka disebut muhsin atau mutasoddik. Jadi kalau laki-laki mutasoddik, kalau perempuan mutasoddikoh. Wasobru diaun, orang yang sabar, orang yang bertahan tadi dia cahaya, sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Quran, Al-Qur'anul Karim itu sebagai hujjah, sebagai alasan bagi orang yang meyakini Quran dan sebagai bukti orang yang menentang Quran. Pasti Quran akan menang. Bahkan yang sering yang kita baca misalkan zikir atau Al-Quran yang tadi itu bisa mengusir energi negatif yang datangnya dari luar. Atau jangan takut. Jadi kalau kita dibenci orang kemudian dia mengirim sihir, jangan takut. Selama kamu membaca subhanallah yang tadi atau zikir-zikir itu, yang penting dengan keimanan, imanan wahtisaban. Jadi keimanan dan keyakinan kita dan ihtisaban mengharap hanya kepada Allah saja, maka dia akan memenuhi sekitar rumahmu.
tamla'u. Jadi memenuhi sekitar rumahmu, dan itu yang di hadis ini jauh. Bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi, apalagi hanya sekedar rumah. Ketika bisa menerapkan itu, melaksanakan itu, maka itu bisa menjadi perisai dia, perlindungan dia dari hal-hal yang negatif yang ingin mencelakai Anda. Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika, apalagi ditambah membaca Al-Qur'an. Kullu nasi yaghdu wa ba'iu nafsu fa mu'tikuha wa mubikuha. Jadi seseorang itu kalau berbuat baik itu seolah-olah dia menitipkan dirinya kepada Allah, karena itu akan menjauhkan dari kesengsaraan. Jadi diri dia mau dipakai untuk, jadi kebaikan yang kita berikan, kebaikan yang kita laksanakan kepada orang lain, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Karena kalau kebaikan kembali diri kita, kita akan jauh dari kesengsaraan. Tetapi sebaliknya, ketika kebaikan tidak ada di diri kita, maka kesengsaraan akan kembali ke kita juga. Maka qala Nawawi ma'anu as-sabrul al-mahbub fi syar'i, maka kesabaran di dalam syariat adalah wa wasabru ala taatillah wa sabru ala ma'siyatih. Jadi sabar bertahan terhadap taat kepada Allah dan menghindar dari sesuatu yang tidak dikehendaki Allah, yang dilarang Allah. Wasabru aidon ala naibati wa anwail makari fid dunya. Atau kita bertahan, kita bersabar terhadap musibah, sesuatu yang menimpa kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau orang ingin terhindar dari musibah, maka sebelum itu terjadi kebaikan diutamakan dulu. Ma'ruf dan ihsannya harus dilaksanakan dulu. Maka ma'ruf dan ihsannya itu bisa menjadi penghalang. Apalagi sedekah. Sedekah itu kalau kita memberikan sedekah, bencana tidak akan bisa melewati kita punya sedekah. Itu namanya ihsan. Jadi baik yang kelihatan. Kalau ma'ruf, kebaikan yang tidak kelihatan, hanya dia dan Allah yang tahu. Kalau dua-duanya bersatu, ma'ruf dan ihsan, maka kebahagiaan yang kelihatan dan tidak kelihatan akan kita raih. Maka jangan hanya memilih yang satu saja. Maka ma'ruf dan ihsan itu harus kita raih. Harus ada di kehidupan kita, harus ada di pribadi kita, harus ada di keluarga kita. Maka ini yang dikatakan as-sabru, jadi kesabaran yang ditetapkan Allah, ditetapkan lewat hukum alamnya, lewat sunnatullah. Maka menurut Ibrahim Al-Khawwas, as-sabru wa athabat alal kitabi wa sunnah. Berarti orang yang sabar itu berarti apa? Orang yang memegang Al-Quran dan sunnah. Yang memegang Al-Quran dan sunnah. Apa yang kita lakukan sampai saat ini. Hakikatu sabr alla ya'taridu 'alal makdur fa amma izharul bala' la 'ala wajhi syakwa fala yunafi sabr. Bukan berarti sabar itu tidak pernah mengeluh. Mengeluh wajar. Jadi terkena sesuatu, aduh. Terkena sesuatu kita masih meronta-ronta. Maka ganti dengan kalimat Allah, astagfirullahaladzim. Biasanya kita kalau menjenguk orang sakit, kita sering mendoakan orang sakit. Yang mustajab nih, ketika kita mengunjungi orang sakit, maka mintalah doa kepada orang sakit itu. Yang mustajab itu doanya orang yang sakit. Kalau malu, berbisik-bisiklah. Jadi setelah kamu mendoakan orang yang sakit, maka berbisik, meminta ke dia agar dia mendoakan dia. Karena orang yang sakit itu doanya mustajabah. Doanya mustajab, doanya diijabah. Biasanya kita sering melupakan itu. Jadi kalau suatu saat ada yang sakit, setelah kita mendoakan dia, maka minta doa ke dia. Agar apa? Apalah kita mau minta apa? Agar yang sakit ini mendoakan kita. Jadi jangan hanya kita mendoakan orang sakit saja. Kalau bisa kita minta doanya dari orang sakit. Fala yunafi sabr, sesuatu yang terjadi kepada orang yang tertimpa musibah sedikit banyaknya, selama dia tidak terus menerus,
maka tidak menghilangkan sabar. Coba ketika kita terkena musibah sesuatu yang tidak mengenakkan kita, yang keluar itu zikir aja. Kenapa Allah memberikan sakit? Ketika Allah memberikan sakit, Allah mengutus satu malaikat. Jadi ketika ada orang sakit, coba tuh lihat. Ketika orang itu sakit, ketika dia sakit, apa yang dia suarakan, apa yang dia lafalkan? Apakah dia itu ingin kesembuhan dariku? Apakah dia tetap mengingat aku? Maka ketika sakit, lafalnya jangan aduh saja. Jangan selalu merintih. Boleh sesekali, tetapi keluarkan kalimat-kalimat syifa atau kalimat-kalimat penyembuh. Agar apa? Ketika malaikat datang menemani Anda ketika sakit, dia ada sesuatu yang engkau sampaikan, kemudian malaikat ini membawa doa kamu. Intinya orang sakit itu penghilang kesalahan dan dosa di masa lalu. Semoga kita menjadi orang yang sehat walafiat. Qala ta'ala fi Ayub, Allah berkata kepada Ayub, inna wajadnahu sobiron. Sesungguhnya aku mendapati Ayub itu orang yang sabar. Siapa nabi yang terkena penyakit? Siapa? Ayub. Apa obatnya? Inna wajadnahu sobiron. Sesungguhnya aku mendapati Ayub itu orang yang sabar. Sabar terhadap sesuatu yang menimpa dia. Semuanya yang diderita Ayub itu adalah ujian. Maka ujian ada batasnya. Jangan sampai kita membatasi. Ada banyak orang yang ngomong, saya sudah bersabar. Tapi sabar itu ada batasnya. Sabar itu batasnya as-sabru bilingito namanya. Penangkal sabar, penghapus kesabaran atau menyelesaikan kesabaran kita bil ingkito. Intinya ketika kita tidak akan kuat, Allah akan sudah menyelesaikan apa yang kita derita. Kalau dia menderita sakit, ya ini namanya pemutusan dari kata sabar. Itu namanya bil ingkito. Jangan disangka apa yang kita derita. Saya sudah sabar, sudah sekian banyak, saya sudah enggak kuat lagi, enggak tahan lagi. Maka mintalah, ya Allah selesaikan ini. Maka ini namanya bil ingkito. Kesabaran itu hanya selesai kalau Allah memutuskan atau menyelesaikan, namanya bil ingkito. Bukan kita yang menentukan itu akan berakhir atau terus berlanjut. Agar kita tidak terus bersabar, maka syukurnya dibanyakin. Kullun nas yaghdu aw yatawajjahu nahwa ma yurid. Seseorang pasti mengharapkan sesuatu yang dia inginkan. Pasti dia tidak menghendaki sesuatu yang tidak dia inginkan. Maka yaghdu, yatawajjahu, fa mu'tiqu aw mubikuha. Maka kalau orang sebelum datang musibah, maka untuk mengganti musibah itu kebaikannya harus tetap dilakukan. Harus ada bagian di dalam hidup dia yang kita terus menjalankan. Makanya terus istiqomah. Meskipun istiqomahnya 2 minggu sekali. Meskipun istiqomahnya mungkin 1 bulan sekali. Paling enggak kita kan menitipkan sesuatu nih di dalam apa yang kita lakukan. Apa yang kita titipkan? Kita ingin hidup kita bisa selesai semua kewajibannya. Kita pengen ada di badan saya itu ada penyakitnya, pengen sembuh lewat apa yang saya lakukan hari ini. Saya pengen anak saya punya masa depan yang cerah. Apa yang kita lakukan seolah-olah kita menitip sesuatu, menitipkan doa. Maka inilah yang menjadi ikatan kita. Inilah yang menjadi harapan.
Makanya seburuk-buruk apapun, sesulit-sulit apapun, jangan sampai putus harapan. Karena harapan Allah, harapan kepada Allah itu sangat luas. Sedemikian juga rahmatnya. Rahmatnya juga sangat luas. Maka untuk menjauhkan dari kesengsaraan, kebaikan-kebaikan kita semampu kita. Apa yang harus kita curahkan untuk mengganti apa? Musibah. Ditakutkan kalau kita kena musibah, kita tidak bisa kuat menanggungnya. Maka kalau tidak mungkin bisa menanggungnya, kebaikan yang kita lakukan atau langkah kita terhadap tempat yang baik-baik itu akan mengganti musibah yang akan datang. Maka semoga apa yang kita lakukan dan terus tersambung untuk hari-hari atau minggu-minggu yang akan datang, kita bisa selamat dari musibah. Maka teruslah berbuat kebaikan sebagai pengganti musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya fasyakara. Barang siapa yang diberi maka syukuri. Wa betuliya fasabara. Orang yang diuji maka dia harus bertahan, harus bersabar. Wa dzalama fastaghfara. Orang yang mendolimi maka meminta ampun. Wa dzulima faghfara. Orang yang dibuli, orang yang didolimi, maka maafkan kalau selesai urusannya. Jadi kalau sudah selesai, jadi ada orang misalkan pernah merugikan kita, kemudian dia menggantinya, maka sudah selesai, maafkan dia. Faghfara. Tsumma sakata faqalu ya Rasulullah malau, kenapa engkau diam wahai Rasulullah? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang sebutkan tadi, orang yang diberi kekayaan dia bersyukur, orang yang diuji dia bersabar, orang yang didolimi dia memintakan ampun, orang yang mendolimi juga meminta ampun, orang yang didolimi memaafkan. Semuanya itu adalah orang yang bisa melakukan itu adalah dalam keadaan aman hidupnya, tidak keluh kesah, dan hidupnya selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wasobru huwa babul faraj. Jadi kesabaran itu adalah pintu kebahagiaan. As-sabru mi'walul muslim. Jadi kesabaran itu pegangan terakhir bagi orang muslim. Jadi kalau sudah nggak ada apa-apa, ya sudah, itu yang paling terakhir. Jadi kalau kita tidak bisa kuat untuk bersabar, maka ganti dengan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Wasobru alal bala kafaratun wa tuhratun lil abdi. Maka kesulitan yang kita hadapi kemudian kita bersabar, jangan disangka itu kesengsaraan yang kita terima, tetapi itu adalah penghapus atau pembersih kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Itu yang paling akhir sudah. Jadi kalau kena susah yang berlebihan, jangan sampai bunuh diri, jangan sampai melakukan hal yang buruk. Sedepresi apapun, sekuat apapun tekanan itu, maka kembalikan semua kepada Allah. Yang paling buruknya kesabaran aja bisa membersihkan kesalahan, bisa menghapus dosa-dosa di masa lalu. Maka apapun yang terjadi, paling terakhir itu bisa membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana kalau saya tidak kuat sabar, saya tidak bisa nahan? Maka ya ganti dengan amal solehmu. Ganti dengan kamu setiap minggu, setiap 2 minggu sekali melangkah ke tempat yang baik. Itu sebagai doa dan munajat kamu memastikan aku menitip sesuatu di majelis ini. Agar apa? Agar suatu saat aku tidak mendapatkan musibah karena diganti oleh kebaikan yang saya lakukan sekarang atau yang akan saya lakukan. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma batalallahu 'abdan bi wa ala tariqatin yakrahuha. Jadi tidaklah seorang hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang tidak dikehendaki dia, illa ja'alallahu dzalikal bala kafaratun wa tuharatun wa lam yunzal ma asaba minal bala'i bi ghairi Allah azza wa jalla au yad wa ghairi la fi kashfihi. Orang yang ditimpa musibah, orang yang ditimpa kesulitan, ujian, musibah, bala, itu sebagai kafarah, sebagai penghapus dan pembersih dari kesalahan dia. Dan itu tidak diberikan oleh suatu apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang mendapat kesulitan jangan berkeluh kesah dulu.
Jangan berputus asa dulu. Karena paling pahit-pahit pun itu bisa menghapus kesalahan kita. Itu bisa menjadi penghapus dosa kita. Maka amma fil akhirah, adapun di dalam akhirat, di kehidupan akhirat kelak, faqad ja'a fi haqqi ahlil bala'i minats thawab, maka kesusahan, kesulitan yang ditimpain kepada kita itu akan diganti dengan thawab atau ganjaran. Ma yatamanna ma ahlal afiyati allau in ghamasu fil bala'in gimasan. Maka kalau sehat, kalau diberi sehat saja itu tidak akan cukup, maka ditambah afiat. Jadi kalau ada di badan kita racun, sesuatu yang tidak layak makan, pasti kita tidak menghendakinya. Bagaimana kalau sesuatu yang buruk kita tidak tahu ada di makanan kita, kemudian kita makan? Maka jangan minta sehat aja, maka ada afiat. Afiat itu Allah memberikan kebaikan terseleksi secara otomatis, karena Allah menyeleksi hanya kebaikan yang masuk kepada diri kita, itu namanya afiat. Jadi kalau sehat kelihatan, penyakit tidak kelihatan. Kapan kita bisa menahan penyakit agar tidak memasuki badan kita? Kita tidak akan tahu. Virus pun kecil, penyakit kecil. Maka ada satu yang namanya afiat, itu yang menjadi kekuatan kita. Maka satu-satunya jalan apa? Afiat itu berada di dalam badan kita. Karena itulah otomatis kalau kita tidak mengetahui sesuatu dan itu akan membuat badan kita rusak, yang membuat badan kita penyakitan, maka ada afiat yang bisa menyeleksi atau mengatur hanya kebaikan saja yang masuk ke dalam badan saya. Maka mintalah afiat sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sehat saja, maka afiat. Mungkin orang itu tidak bisa mengatur kesehatan. Harus makannya yang sehat-sehat, yang harus diatur lah, harus diatur. Yang biasanya yang sehat itu sangat ketat dia. Kalau kita makan setiap hari gorengan dulu, ya kan? Untuk sehat kan susah. Bahkan di nasi yang sudah tidak layak atau makanan yang dihinggapi penyakit, dihinggapi lalat, kita nggak tahu di dalam makanan itu ada penyakitnya. Maka afiat yang berfungsi. Jadi kalau sehat, kita yang ada penyakitnya sangat kelihatan. Tetapi kalau afiat, itu hanya kebaikan saja yang masuk ke dalam tubuh kita. Semoga kita mendapatkan tubuh dalam keadaan sehat walafiat, sehingga sehat dan afiatnya menambah kita berbuat kebaikan. Mayuridillah bihi khairan yusib minhu. Kenapa ada kata-kata ini? Ada kata-kata Rasulullah. Barang siapa yang menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, maka dia diuji. Coba dipikir. Berarti orang ini tidak jarang berbuat baik. Kenapa ada musibah? Kenapa ada musibah harus menimpa kepada seseorang? Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka akan dia diberi musibah. Apa intinya? Orang yang jarang melakukan kebaikan pasti akan dikasih musibah. Agar musibah tidak datang ke kita. Karena kita khawatir, takut kita tidak bisa memikulnya, maka berbaik-baiklah. Karena kalau kamu jarang-jarang, Allah akan menentukan wa mayyuridillah. Orang siapa saja yang dikehendaki Allah kebaikan ke dia, maka dia akan diberi musibah. Paham gak? Jadi kenapa ada kata-kata ini? Karena orang itu jarang berbuat baik, sehingga Allah dikasih musibah agar dia kembali ke baik. Harapan kita berbuat baik bisa mengurangi musibah. Ujiannya hanya disyukur saja. Kalau hanya kesulitan kecil, kesusahan kecil, dan itu wajar, mungkin kita bisa memikulnya. Yang dikhawatirkan mendapat musibah yang itu sangat besar, karena kita susah memikulnya. Maka sebelum itu datang,
Intinya kita memastikan kebaikan yang akan kita lakukan atau yang kita lakukan sekarang, biar musibah tidak datang di masa-masa yang akan datang. Karena orang yang diberi kecukupan, orang yang diberi harta juga sama, ujian juga. Orang dalam keadaan kurang juga sama, ujian juga. Musibah itu artinya benar, asoba yusibu, tapi arti umumnya adalah bencana. Arti musibah itu tepat karena mengacu kepada wa may yuridillah bihi khairon. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan diuji, akan diberi musibah. Maka pastikan kita melakukan kebaikan, istiqomahkan kebaikan kita, ringankan langkah kepada kebaikan yang sekarang kita lakukan atau yang akan datang kita lakukan. Kalau tidak ada kebaikannya, jarang kebaikannya, maka diganti musibah. Apapun yang terjadi akan kita alami. Apakah yang kita alami kebaikan yang terus-menerus kita lakukan atau diganti dengan musibah. Ini kita agar apa? Agar selalu waspada, agar kita berhati-hati untuk yang akan datang, agar supaya apa? Kita tidak diberi kesulitan yang berat-berat. Cukup kita meringankan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan. Kan kita mau berbuat baik juga susah. Mau kita melakukan yang baik kita susah juga, hambatannya juga. Ada banyak hambatan. Maka berbuat baik susah, memikul musibah juga susah. Biasanya yang bencana itu yang paling susah. Untuk bisa menghindari itu kebaikan diutamakan, istiqomahkan langkahnya, jangan sampai bolong. Jadi kenapa itu ada siklus subuh, ada siklus zuhur, ada siklus asar, maghrib, isya, itu agar kita terlepas dari itu. Jadi makanya isi semuanya itu dengan hal-hal yang baik. Bahkan kalau pengen kayanya langgeng, kekayaannya buat kebaikan dirinya, keluarganya, saudaranya, tetangganya atau yang lain. Apalagi dibuat sistem kebaikan, dan itu akan bertahan lama. Jadi yang hanya berjangka pendek itu sesuatu kekayaan yang kita tidak bisa kuat memikulnya. Karena apa? Karena kebaikan yang ada di dalam diri kita itu sangat sedikit. Maka Allah menghendaki kebaikan terhadap seseorang dengan menurunkan musibah. Maka hati-hati. Ini harus menjadi pikiran kita hari ini sampai yang akan datang. Mengganti musibah dengan kebaikan-kebaikan yang kita keluarkan atau kepada langkah-langkah kita mengistiqomahkan. Dan ini sangat mudah. Yang dikhawatirkan ketika kita sakit dan sakit kita berat, berapa juta yang harus kita bayar. Seandainya kita tahu kamu 1 tahun lagi akan menderita sakit ini, biayanya 100 juta. Setahun sebelumnya kamu punya uang 1 juta. Milih yang mana? Yang 100 juta karena kamu penyakit, pengen sembuh penyakitnya, atau yang 1 juta sekarang? Pasti kalau tahu dia akan mengeluarkan yang 1 juta karena nilainya lebih sedikit dari 100 juta. Karena keyakinan tadi, keyakinan yang menentukan orang bisa kapan dia akan berbuat baik dan kapan dia bisa bertahan terhadap musibah yang dia derita. Itu. Wa basyarallahu al-mubtala as-sabir bimanzilati fil jannati la yudrikuha illa bidzalikal bala. Maka orang yang sedikit kebaikannya akan diuji dengan musibah atau bala. Bagaimana ngukur derajatnya? Orang posisinya di akhirat yaitu dengan musibahnya, karena ketika orang dikenai musibah, kebaikannya ada di musibah itu. Ketika dia bertahan bisa bersabar, ya sudah, manzilahnya atau posisinya, derajatnya akan naik. Tapi kalau tidak, tetap saja. Maka mentok-mentoknya. Jadi musibah itu kalau dia dilakukan dengan kesabaran, itu menghapus kesalahan dan dosanya. Maka jangan menyalahkan orang, jangan menghina ya orang yang
meninggal gara-gara sakitnya parah. Jangan. Siapa tahu dia husnul khotimah. Jadi misalkan sebelum meninggal dia ada penyakit yang parah, itu jangan dihina. Siapa tahu dengan penyakit yang parah itu dosa-dosanya, kesalahan di masa lalu hilang. Akhirnya apa? Akhirnya husnul khotimah. Wal bala'u ikhtibarun minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka bala itu adalah sebagai ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtibar. Liyudhhiras shafi as-shadiq min ghairihi. Untuk membedakan mana yang jernih, yang bersih, yang benar di antara yang lainnya. Walidzalika ja'an min sallallahu alaihi wasallam, maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha li yujarribu ahadukum bil bala kama yujarribu ahadukum dhahabahu binar. Faminhu ma yakhruju kadhabil ibris fadzalikal ladzi hamahullahu fis subhat wa minhu yakhruju duna dzalika fadzalikal ladzi yashukku ba'da syakki wa minhu yakhruju kadzabil aswad fadzalikal ladzi iftatana. Jadi kalau orang diuji dengan kesulitan, itu orang itu seperti emas. Emas itu bukan yang seperti yang sudah jadi, bukan. Itu harus ditempa dulu oleh air panas sampai menjadi emas murni. Semakin murni semakin mahal. Maka barang siapa yang belum ditempa, apalagi kita punya setiap tahun ada 1 bulan kita ditempa. Di bulan apa? Ramadan. Itu penempaan, itu latihan sebenarnya. Realitisnya yang nyatanya itu 11 bulan setelah Ramadan. Maka orang yang terbiasa dengan itu, orang yang kuat ya, orang yang kuat, hikmah dari sabar itu sebenarnya dia bisa memikul kekayaannya kalau dia dikasih rezeki yang banyak. Intinya apa? Dia hidup kaya itu langgeng, tahan lama. Berbeda orang yang tidak pernah latihan. Orang yang gak pernah latihan daya tahan, dikasih harta yang banyak, pasti dia tidak jangka panjang, pasti pendek. Ntar setahun kaya, setahun lagi blangsak. 2 tahun dapat hasil yang banyak, habis itu susah lagi. Kenapa? Karena kekayaan pun butuh kekuatan. Jadi jangan disangka saya enggak kuat miskin, belum tentu kuat juga kaya. Maunya yang langgeng, yang kayanya terus, yang tahan lama, apa yang sebentar? Yang lama lah. Makanya latihannya dengan daya tahan. Seperti ini sebenarnya. Ini latihan. Karena hanya melangkahkan kaki. Melangkahkan kaki sudah nitip lagi, ya kan? Nitip doa, nitip semuanya. Dan semuanya yang ada di sini kebaikan-kebaikan yang berkumpul. Ini namanya sawadul a'dham. Jadi di langit ini kelihatan sawad, titik hitam. Lebih baik berdoa berjamaah dibanding sendiri. Yang seperti ini. Ini sangat kelihatan di langit. Maka kenapa banyak kejadian ketika seperti ini menjadi penyembuh orang yang kesetanan, orang yang kejinan, orang yang kesurupan. Orang yang kena santet misalkan, udah kesini aja. Itu akan sembuh secara otomatis. Apa yang kamu minum sekarang ini, itu menuai doa semuanya. Ya doa yang ini. Bukan hanya saya saja, semuanya yang ada di sini, karena dia sudah melangkahkan jauh-jauh dengan ikhlas. Kemudian semuanya yang ada di sini didoakan, bahkan jauhnya, angkasanya, atmosfernya, udaranya itu menuai kebaikan. Maka jin tidak bisa masuk ke sini. Jadi kalau orang yang kena sihir, kenapa? Udah datang aja ke sini. Gratis. Ya. Wa idza kathurat dzunubul 'abdi wa lam yakun lahu ma yukaffiruha ibtala Allah bil husni liyukaffiruha anhu. Jadi kalau orang banyak salahnya, banyak salahnya, banyak dosanya, kebaikannya dikit. Cara Allah memaksa orang itu tetap baik apa? Dengan mendatangkan musibah. Kalau kamu bisa musibah itu menjadi teror, musibah menjadi sangat menakutkan, maka jangan sampai datang, halangi dia dengan kebaikan yang kita berikan. Sedekah, infak,
kepada tetangga, anak yatim, duafa atau yang membutuhkan. Ketika kita mengeluarkan, dia seolah-olah ada di depan kita. Ketika berada di depan kita, bencana tidak bisa melewati sedekah kita. Makanya bukan hanya kita berbuat baik di saat kita senang, fisarro, dalam keadaan senang, tapi juga fidorro, dalam keadaan susah dan sulit. Orang yang berbuat baik di saat susah itu luar biasa susahnya, sulitnya untuk bisa melakukan itu. Maka lebih mustajab itu. Memaksakan terus saja, setiap 2 minggu sekali ke sini. Dari jauh, Bu, dari Jakarta, Jember situ, Jawa Timur ke sini. Mungkin ini belum ada yang tahu semua. Saya bolak-balik gitu. Apa yang diharapkan? Gak ada. Karena semuanya li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Selama yang sini semangat, saya juga semangat. Tapi ketika semuanya di sini redup, saya juga akan pindah ke yang lain. Itu. Maka semangatlah semua agar kita bisa hidup lebih sejahtera. Harus beranjak dari kehidupan yang lalu. Maksudnya hijrah dari kehidupan lama ke kehidupan baru. Hijrah dari kehidupan miskin menjadi sejahtera. Jangan hanya kaya setahun, 2 tahun, habis itu belangsak lagi. Ya begitu ya. Jadi harus dipertahankan kesejahteraan. Maka kesejahteraan itu butuh kekuatan. Kekuatan itu melatihnya dengan kesabaran, dengan ketahanan, dengan daya tahan yang ada di dalam batin kita. Kemudian difaktakan dengan amal soleh yang kita lakukan. Saya kira sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.